Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Salsabila, NIM 1815023, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Video yang saya buat ini guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Cyber Counseling, dosen pengampu Ibu Miska Zulfa, SPDI MA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu strategi layanan BK berbasis Cyber Counseling. Strategi layanan bimbingan dan konseling berbasis Cyber Counseling adalah suatu strategi atau pola perencanaan layanan yang dilakukan secara virtual melalui koneksi internet. Adapun beberapa model strategi layanan bimbingan dan konseling dalam bentuk Cyber Counseling yaitu: yang pertama ialah layanan bimbingan dan konseling berbasis website. Website adalah sebuah cara untuk menampilkan diri di internet. Dapat diibaratkan, website adalah sebuah tempat di internet. Siapa saja di dunia ini dapat mengunjunginya. Kapan saja mereka dapat mengetahui tentang sesuatu, memberi pertanyaan kepada kita, memberikan Anda masukan, dan dapat mendownload data yang ditampilkan. Website atau weblog memungkinkan untuk dapat melakukan layanan informasi yang terkait dengan bimbingan dan konseling. Dalam melakukan layanan ini, sudah tentunya harus memiliki website atau weblog tersendiri yang sudah online di internet. Dengan dimilikinya alamat web oleh masing-masing konselor pada setiap sekolah, maka tidak menutupi kemungkinan bagi konselor untuk menulis berbagai hal yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling di instansinya. Kemudian, adapun jenis layanan yang bisa diupayakan lewat website adalah lebih cenderung pada layanan informasi tentang bimbingan pribadi, karir, belajar, dan sosial. Untuk dapat memenuhi layanan tersebut, maka konselor sudah pasti menulis berbagai informasi yang dibutuhkan oleh siswa pada alamat website yang sudah dibuat di atas. Misalnya, membuat layanan informasi mengenai segala hal yang terkait dengan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling, seperti tampak pada gambar. Dengan demikian, seumpamanya konselor memiliki bahan yang lengkap untuk ditampilkan di alamat websitenya. Dengan mengupayakan layanan ini, konselor akan lebih banyak menghemat waktu dari segi penyampaiannya dibandingkan penyampaian di sekolah, akan memakan cukup banyak waktu. Dengan menyampaikan materi layanan di website ini, maka konseli atau siswa dapat mengakses atau mendownload data tersebut kapanpun juga. Kemudian yang kedua yaitu layanan bimbingan dan konseling berbasis email. Email merupakan cara baru untuk berkomunikasi secara cepat dan efektif melalui surat elektronik di internet. Sudah tentunya, untuk dapat menjalankan hal ini, maka konselor dan siswa harus punya alamat email masing-masing. Dalam upaya membuat email, ini bisa dibuat pada alamat Yahoo. Melalui layanan ini, setidaknya sejak awal sudah tercipta suatu keakraban yang selanjutnya dapat dilanjutkan dalam proses konseling di sekolah, sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga yaitu layanan bimbingan dan konseling berbasis video conference. Kemudian yang ketiga yaitu layanan bimbingan dan konseling berbasis video conference. Video conference atau konferensi video merupakan bagian dari dunia telekonferensi. Video conference dapat diartikan sesuai dengan suku katanya, yaitu video konferensi. Maka video conference adalah konferensi video di mana data yang ditransmisikan adalah dalam bentuk video atau audio visual. Video conference adalah telekomunikasi dengan menggunakan audio dan video sehingga terjadi pertemuan di tempat yang berbeda-beda.
Ini bisa berupa antara dua lokasi yang berbeda-beda, point to point, atau mengikut sertakan beberapa lokasi sekaligus di dalam satu ruangan konferensi multi-point. Untuk menggunakan program ini, kita bisa dapatkan dengan mendownload di internet atau membeli pada toko komputer yang khusus menjual software. Sudah tentunya untuk menjalankan layanan ini, pada masing-masing sekolah disediakan sarana internet, komputer dengan kamera, webcam, atau laptop. Sebagai piranti utama untuk menjalankan program ini, melalui video conference ini antar konselor serta siswa atau konseli bisa bertatap muka secara langsung walaupun bersifat virtual. Maka bentuk layanan yang bisa diupayakan adalah tergantung kreasi dari konselor itu sendiri. Sebagai gambaran, adapun bentuk layanan bimbingan dan konseling yang bisa diupayakan yaitu layanan konsultasi, layanan informasi, layanan konseling individual, layanan konseling kelompok, beserta layanan lain yang bisa dikembangkan oleh masing-masing konselor dan sesuai dengan kebutuhan konseli. Kemudian layanan bimbingan dan konseling berbasis telepon. Pada prinsipnya, kita hidup dalam dunia yang selalu berkembang. Istilah telepon tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Bahkan, benda tersebut sudah menjamur ke pelosok-pelosok negeri sebagai alat komunikasi canggih jarak jauh. Telepon yang kita kenal di masyarakat apabila dikelola dengan baik untuk menjalankan suatu strategi pelayanan komunikasi, khususnya dalam aspek pelayanan bimbingan dan konseling, sudah tentunya akan menjadi cara inovatif dalam mendukung kegiatannya. Supaya lebih efektif, sudah tentunya konselor memiliki handphone khusus yang merupakan sarana yang diperoleh dari sekolah atau secara pribadi tergantung kondisi keuangan sekolah. Biasanya, layanan ini lebih mengacu di luar setting jam sekolah, karena beberapa sekolah tidak diperbolehkan membawa handphone ke sekolah. Layanan ini akan dapat berjalan dengan baik apabila dalam proses mengirim SMS atau telepon langsung didasari dengan etika yang benar sesuai dengan kesepakatan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai strategi layanan bimbingan konseling berbasis cyber konseling. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.